Shalom, selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Hendrik sudah mendoakan firman Tuhan. Saya tes dulu suara saya apa bisa dimonitor, Roger? Ya, jelas sekali Bunda. Silakan Bunda dilanjut. Haleluya. Oke, terima kasih Mas. Hari ini kita mau bicara tentang yang Mazmur 24 ayat yang ketiga berkata, Mazmur 24 ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Bicara hari ini, siapakah yang bisa naik di gunungnya Tuhan? Ya. Di dalam ayat ini tadi dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tangan itu menandakan perbuatan. Dan hati itu Alkitab mengatakan dari hati itu akan terpancar air kehidupan. Jadi di dalam kehidupan kita yang bisa naik, yang bisa jumpa dengan Tuhan adalah orang yang tangan dan hatinya yang bersih. Melakukan segala sesuatu tanpa minta imbalan. Ya. Menabur, melakukan segala sesuatu dengan tanpa imbalan. Karena Alkitab berkata di dalam Matius 19 ayat yang ke-29 berkata demikian. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang yang mau naik itu satu usaha. Yang mau meninggalkan semuanya untuk datang beribadah. Hari ini kan kita tinggalkan pekerjaan. Walaupun mungkin kita tidak lihat wajah ya. Kadang-kadang kalau tanpa lihat wajah begini kan mungkin kita bisa baring, kita bisa makan, tapi kita dengar. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting hatinya itu. Ya. Kita tinggalkan semua dan kita beribadah. Dan janji firman Tuhan berkata, setiap orang yang karena nama Tuhan meninggalkan segala-galanya itu, dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Itu menjadi bagiannya. Keluaran mengatakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan itu memberkati makanan, minuman, dan penyakit itu akan dilalukan dari antara kamu. Yang heboh dikatakan hari ini kan penyakit Omikron, saya nggak bilang gitu, Omikron maksudnya. Ya, saya 2 minggu di Jakarta dan waktu mau berangkat banyak yang WA, banyak juga yang langsung ngomong, Bu, kok berangkat loh, Jakarta loh, kayak gitu kok mau ke sana. Ya, saya sempat berpikir juga namanya manusia kan bukan malaikat ya. Iya ya, Omikronnya lagi ganas-ganasnya di sana kok saya mau ke sana itu. Tapi dari hati yang paling dalam ya muncul tuh firman berkata begini. Daniel berkata, seandainya Tuhan yang aku sembah tidak sanggup menolong aku tidak akan mencemarkan diriku dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu muncul. Lalu saya ambil keputusan, tetap saya berangkat. Ya, jadi pelayanan yang harusnya tidak ada pelayanan karena saya urusan keponakan menikah, tapi karena kedengaran akhirnya juga ya minggu itu pagi sore dikasih tugas, tapi saya layani. Dan puji Tuhan mereka diberkati, saya pulang sehat-sehat aja itu, nggak ada masalah. Karena janji Tuhan itu mengatakan kalau kita mencari Tuhan, meninggalkan semuanya kita cari Tuhan, kita juga ada di rumah kasih saat ini. Tuhan berjanji dia akan memberkati kita 100 kali lipat.
Dan hidup kekal nanti waktu kita mati kita akan mendapatkan hidup kekal. Memang kadang-kadang orang berpikir, saya sudah tinggalkan semua begini, mana hasilnya? Tidak pakai bim salah bim, tapi Tuhan lihat hati. Ya, lihat hati, tangan perbuatan kita benar nggak di hadapan Tuhan. Sebab itu, kalau sudah naik di atas gunung, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, lo lah temanku, enggak. Lo koncoku, enggak. Aku tok yang setia. Ya. Petrus waktu berjalan di atas air, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, dia tenggelam. Tapi waktu dia lihat Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Ya. Nah, malam hari ini, mari kita lakukan semua. Memang kita punya iman. Saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi perlu itu. Ya, kita punya iman. Tapi perlu juga ada, karena Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus bilang begitu. Jadi kan cuma kita bilang percaya tapi tidak melakukan. Kosong, tidak ada artinya. Jadi kenapa firman ini dikatakan tangan dan hati yang bersih? Ya, jujur kita melayani Tuhan. Jujur kita mengabdi kepada Tuhan. Jujur kita beribadah. Maka Tuhan itu memberkati. Tuhan tuh lihat. Amsal mengatakan mata Tuhan itu ada di segala tempat. Di mana kita ada saat ini? Mau di Surabaya, mau di Semarang, mau di Solo, mau di Jakarta, atau mungkin yang di mana saja kita berada, Tuhan tuh melihat keberadaan kita. Dan orang yang setia kepada Tuhan, percayalah berkat Tuhan itu diberikan dalam hidup kita. Amsal mengatakan, orang yang hidup benar itu di kepalanya ada berkat. Ya, itu ada ayatnya. Walaupun kepalanya gundul, tidak ada rambut, tapi di kepala orang benar itu ada berkat. Dan orang benar itu dikejar berkat, bukan kita yang kejar berkat. Ya, berkat itu yang mengejar kita. Tetapi harus melakukan firman. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kadang-kadang manusia ini kebalik. Beli helm bonusnya minta bonus sepeda motor. Itulah kebalik. Kalau kita beli sepeda motor bonusnya pasti ada helm. Atau mungkin ada jaket. Jangan beli jaket, jangan beli helm, minta bonus sepeda motor. Itu kewalik itu namanya. Bangkrut itu, dealer itu kalau begitu tuh. Jadi tidak boleh terbalik. Kita cari Tuhan, kita dapatkan sumbernya, dapatkan Tuhan, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Apa yang kita butuhkan hari-hari ini? Ya, yang dicari orang itu sehat sekarang. Ya, saya ketemu orang kaya yang rumahnya di Bintaro, suaminya orang Jepang. Ya, dia mengeluh, dia bilang, Bu Pendeta, aku lihat Bu Pendeta ini nggak ada susah. Saya bilang, siapa bilang? Ya, ini kalau dihitung di lembaran rambutku ini, di setiap lembaran rambutku itu ada masalah. Tapi saya nggak peduli, karena saya berkata, setiap masalah yang kita hadapi itu, ya, saya sering khotbah bahwa masalah itu akan jadi berkat. Pahit itu akan jadi manis kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Masalah adalah sarana Allah yang dipakai untuk memberi peluang kepada kita, sehingga kita bisa berkata masalah itu akan jadi berkat. Jadi kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu menjadi jalannya, ya, caranya kita untuk mendapatkan berkat. Jadi saya sering katakan jangan takut sama masalah, karena Alkitab mengatakan persoalan yang kamu alami adalah persoalan yang biasa, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga engkau bisa mengatasi semuanya. Di dalam Tuhan itu ada solusi. Tidak ada jalan buntu, tapi ada jalan terbuka. Jadi malam hari ini seberapa kita yang ada, harus bangkit iman. Naik. Saya sering naik gunung ya, karena pelayanan itu ada di gunung antara Wonogiri, antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu ada satu gereja di atas itu. Ini, saya sempat bawa Pak Samiaji sama Bu Esther ke sana. Sama siapa lagi itu yang pernah datang di Ponorogo, saya ajak ke sana. Aduh, kalau naik lebih enak naik daripada turun. Waktu kita naik gunung kaki enggak deredek, tapi waktu turun bisa deredek kakinya itu.
Dan itu ada gunung di situ namanya Gunung Cumbri. Kami coba naik. Berangkat jam 4 pagi. Itu mungkin cuma 8 kilo ya naik di puncak gunung itu. Berangkat jam 4 pagi sampai sana jam 9. Jam 9. Ya, jam 4 sampai jam 9. Jadi sekitar 5 jam. Padahal itu mungkin cuma 8 kilo. Waktu naik, aduh saya rasakan itu. Anak saya bilang, "Ma, bisa?" Saya bilang bisa. Tapi waktu sudah sampai di puncak, aduh memang sejuk banget, enak. Itu sampai di atas itu sudah basah semua baju karena keringat, rambutnya udah basah. Nggak sampai 5 menit udah kering karena memang di atas puncak, aduh. Ya, ini saya cerita orang naik gunung ya. Kalau yang nggak pernah naik gunung, mungkin dia pakai masa sih, bener kayak itu. Ya, kita cerita dan nggak pernah ngalami kan memang susah. Jadi orang yang naik gunung itu harus berani menundukkan diri. Ya, saya berkata bahwa lebih enak naik daripada turun. Naik gunung itu paling cuma menggos-menggos aja. Tapi kalau turun, kaki itu bisa dredeg, bisa kayak mau jatuh. Ya. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita takut menghadapi apapun. Karena Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berkata, Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6 berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi untuk naik ke gunung Tuhan itu harus korban, ya. Menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan bersorak-sorai, ya. Itu tadi saya katakan naik, yang bicara tentang naik gunung. Naik itu pengorbanan, ya, bersusah payah. Orang yang berjalan maju dengan menangis, mungkin kita mengeluarkan air mata sambil menabur benih. Karena kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab mengatakan pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Kalau panen itu enak. Nanam nyangkul sama nanam itu memang susah, ya. Tetapi kalau kita yakin Tuhan itu ada bersama dengan kita, kita tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah bimbang, tidak pernah ragu. Karena satu kesaksian di dalam kehidupan saya bahwa bersama Yesus kita lakukan perkara yang luar biasa. Masalah kita hadapi setiap hari itu biasa. Saya mau berangkat ke Jakarta, cuma bisa beli tiket, nggak punya uang. Tapi itulah Tuhan saya yang saya sembah, yang saya layani, Tuhan yang luar biasa. Kok ada loh orang yang bukan anggota gereja di sini, dia bisa kasih uang dan saya pakai untuk pulang pergi pelayanan. Jadi itu saya nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, siapakah yang bisa melawan kita? Siapakah yang bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita? Sebab itu mari tingkatkan iman. Naiklah ke gunung Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia, kita tetap menantikan hasilnya. Seperti seorang petani, dia tidak akan pernah kenal panas, dia tidak akan pernah kenal hujan. Biar panas, biar hujan, dia tetap mencangkul, dia tetap menanam. Tapi waktu panen, ya, betapa bangganya dia bisa mendapat hasil yang luar biasa. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 berkata, Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Ya. Walaupun sekalipun pohon ara tidak berbuah dan yang lain-lain mengecewakan, ladang tidak ada hasilnya, kambing domba lari dari kurungan, tetapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Masalah makanan kah? Masalah penyakit kah? Atau masalah kekurangan kah? Tetapi firman Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Dia akan memberikan kekuatan apapun yang kita alami dan membuat kaki kita ini seperti kaki rusa. Ya. Nanti mungkin saudara bisa mengerti itu kaki rusa kayak apa. Saya juga jarang ya, karena saya bukan bukan gembala rusa, jadi saya kurang mengerti. Tetapi saya percaya kaki rusa itu kuat. Ya. Dia mampu mengatasi semuanya, mau panas, mau dingin, mau pasir, mau lumpur, semua deh dia bisa lalui. Nah, malam hari ini percayalah sama Tuhan. Kalau sudah di atas gunung, jangan berani untuk turun lagi, tapi andalkan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, itu masalah cuma sebentar aja. Tetapi Tuhanku, kekuatanku. Kalau orang sudah kuat, biar diajak jalan 10 kilo oke. Ya, mau naik gunung oke, mau kemana-mana oke. Tapi kalau lemes, kalau tidak berdaya, disuruh ke depan rumah aja dia sudah ogah-ogahan. Jadi malam ini seberapa kita yang ada 21, 22 kan. Ini banyak yang kena ini karena hujan di mana-mana, banyak yang terpental. Tetapi seberapa kita yang hadir? Alkitab mengatakan 2-3 orang sehati Tuhan Yesus ada, dan saya percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Naik, jangan turun. Naik, maka berkat Tuhan itu akan naik dalam kehidupan kita. Yakinlah, masalah yang kita hadapi untuk hari-hari ini hanya sementara, tapi kasih Yesus luar biasa tetap menyertai kita siang dan malam. Dia akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, menghibur kita, bahkan menopang kehidupan kita. Itu adalah janji Allah. Saya sering sampaikan kepada jemaat, tidak usah takut. Janji Tuhan itu ya dan amin, tapi yang penting hidup benar. Kalau hidup tidak benar ya tidak berlaku itu. Hidup benar. Ya, seperti ayat pertama tadi, tangan dan hatinya bersih, maka itu akan terjadi. Yesus berkata dia menyertai, dia menopang, dia memberkati, dia melindungi, bahkan dia menggendong. Ya, dia menjaga hidup kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Doa saya biar semua kuat, ya. Semua beria-ria, bersukacita. Tidak ada yang keluh kesah, tidak ada yang tidak ada yang lemah, tetapi kuat, tetap bersorak di dalam Tuhan, karena Yesus ada bersama dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Ini yang menjadi pesan Tuhan, tetap kuat, tetap sukacita, jaga hati, jaga pikiran, tetap sukacita, karena sukacita itu adalah obat yang paling manjur. Ya, lebih manjur daripada jamu air mancur. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Tuhan pesan. Mungkin singkat dan sederhana, tapi kami ambil maknanya, kami akan kuat, kami akan mampu, kami akan tetap bersukacita, kami akan tetap bersorak-sorai, karena Tuhan ada bersama dengan kehidupan kami. Tuhan, jagai pikiran kami, jagai hati kami, jagai perbuatan kami. Apa yang kami lakukan setiap hari biar selalu menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu seringkali kami mau berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biar kami semua yang hadir malam hari ini, yang ada di rumah kasih, semua tetap kuat, tetap semangat, tetap bersukacita, karena Tuhan menyertai hidup kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Ini doa kami dan firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus bicara terus dalam kehidupan kami sehingga kami kuat dan kami mampu
menghadapi hidup ini. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, penyakit tidak ada hak untuk mengganggu kehidupan kami. Kesusahan tidak ada hak untuk mengganggu kami, karena kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke moderator.